PT Rumah Kreasi Indah Berkah atau biasa disebut dengan Rumah Mini Project didirikan pada tahun 2018 oleh Ibu Mira Oktaviari. Perusahaan ini menyediakan jasa desain dan build interior yang berfokus untuk mewujudkan model hunian idaman dengan memberikan layanan desain yang elegan dan berkualitas tinggi serta memenuhi kebutuhan estetika modern dan fungsionalitasnya. Pada awal berdirinya, bisnis Rumah Mini Project dijalankan secara online dengan 90% awalnya pelanggan berasal dari pengguna media sosial. Melalui platform ini, RLP menawarkan layanan dan desain awal yang menarik, memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan solusi desain interior yang sesuai dengan kebutuhan mereka secara praktis dan cepat. Selain itu, Rumah Mini Project juga menawarkan layanan design and build untuk pembangunan rumah tinggal maupun area komersial. Kami sangat antusias untuk membantu Rumah Mini Project dalam mengembangkan bisnisnya lebih lanjut dengan cara mengidentifikasi dan memperkuat kompetensi inti serta meningkatkan operational flow-nya. Dengan memahami potensi unik Rumah Mini Project, kami dapat memberikan solusi yang baik untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Dipimpin oleh CEO Ibu Mira Oktaviari yang membawahi 7 divisi, yaitu yang pertama Divisi Project Management, Divisi Production, Divisi Finance, Divisi Marketing, Divisi Kreatif, Divisi Human Resources, dan Divisi Sales. Adapun yang menjadi core competencies atau kompetensi inti dari Rumah Mini Project adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan desain dan pembangunan interior. Yang kedua merupakan desain dan pembangunan arsitektur. Yang ketiga merupakan furniture custom made. Dan yang terakhir, Rumah Mini Project menyediakan studio Rumah Mini Project. Rumah Mini Project memiliki model bisnis yang mencakup 3 tahapan besar, yaitu inisiasi, eksekusi, dan finalisasi. Mari kita mulai dengan tahap pertama, yaitu inisiasi. Ada 7 kegiatan utama yang dilakukan. Yang pertama adalah online marketing, di mana pemasaran dilakukan melalui platform media sosial seperti Instagram ataupun TikTok. Selain itu, mereka mengarahkan calon pelanggan ke website Rumah Mini Project untuk informasi yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah customer approach. Yang ketiga merupakan pengisian survei form dan scheduling. Tahapan keempat yaitu customer meet up dan survei. Dilakukan juga proses brainstorming. Pada tahapan keenam yaitu merupakan initial RAB dan customer review. Yang terakhir pada tahapan inisiasi yaitu customer approval dan down payment. Setelah tahap inisiasi selesai, kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu eksekusi, di mana ada 5 tahapan di dalamnya. Yang pertama adalah handover to design team, kemudian final design approval, yang ketiga adalah final RAB, dan juga secondary payment. Pada tahap keempat, produksi mulai dilakukan. Tahap terakhir pada eksekusi merupakan installation process. Tahap akhir adalah finalisasi, yang terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu final payment, yang kedua adalah styling process, yang terakhir finalizing. Tahap akhir ini mencakup penyelesaian akhir dan pembersihan area proyek, memastikan pelanggan menerima hasil yang sesuai dengan harapan. Inilah gambaran model bisnis dari Rumah Mini Project yang terbagi dalam 3 tahapan utama, yaitu inisiasi, eksekusi, dan finalisasi. Bisnis model Canvas adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, menantang, menemukan, dan mengubah model bisnis. BMC terdiri dari 9 elemen utama yang membantu bisnis memvisualisasikan dan menganalisis model bisnis mereka secara menyeluruh. Bisnis model Canvas membantu bisnis untuk melihat gambaran besar dari model bisnis mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau dioptimalkan. Bisnis model Canvas dari Rumah Mini Project atau PT Rumah Kreasi Indah Berkah dimulai dari key partners atau mitra utama. Di sini, Rumah Mini Project bekerja sama dengan pemasok material berkualitas tinggi, kontraktor terpercaya, dan arsitek berpengalaman. Kolaborasi ini membantu memastikan setiap proyek yang dijalankan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Kemudian pada bagian key activities atau aktivitas utama, Rumah Mini Project fokus pada pemasaran digital melalui media sosial, desain, dan konsultasi untuk klien, produksi furniture custom,
instalasi di lapangan, hingga penyewaan studio kreatif. Semua aktivitas ini terintegrasi untuk memberikan layanan menyeluruh kepada pelanggan. Selanjutnya, key resources atau sumber daya utama Rumah Lui Project mencakup tim desain dan produksi yang handal, workshop dan studio yang dilengkapi peralatan canggih, serta platform digital yang mendukung operasional bisnis. Value propositions atau proposisi wow menjadi salah satu komponen penting dalam model bisnis ini. Rumah Lui Project menawarkan kustomisasi desain interior sesuai kebutuhan klien, layanan menyeluruh dari awal hingga akhir proyek, pembuatan furniture custom yang elegan, serta penyewaan studio kreatif untuk konten visual. Rumah Lui Project menjalin hubungan yang erat dengan pelanggan melalui customer relationships atau hubungan pelanggan yang dipersonalisasi. Layanan after sales juga diberikan untuk memastikan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Rumah Lui Project menggunakan beberapa channels atau saluran untuk menjangkau pelanggannya. Media sosial seperti Instagram dan website resmi digunakan sebagai platform utama pemasaran. Hubungan personal dengan CEO juga sering dimanfaatkan untuk menjalin kepercayaan dengan klien baru. Dalam customer segments atau segmen pelanggan, Rumah Lui Project berfokus pada niche market. Pelanggannya meliputi pemilik properti pribadi dan pemilik bisnis komersial seperti toko, kafe, dan studio yang membutuhkan desain klasik modern dan custom-made furniture. Mereka adalah pelanggan dengan pendapatan yang diasumsikan atau diperkirakan lebih dari 50 juta rupiah per bulan. Cost structure atau struktur biaya dari Rumah Lui Project mencakup biaya produksi, pengadaan bahan, upah pengrajin, biaya pemasaran digital, serta biaya operasional untuk workshop dan gaji karyawan. Sementara itu, revenue streams atau aliran pendapatan Rumah Lui Project berasal dari biaya jasa desain dan build, pembuatan furniture custom made, serta pendapatan dari penyewaan studio kreatif. Dengan bisnis model kanvas ini, Rumah Lui Project mampu merancang bisnisnya dengan lebih efektif dan berfokus pada nilai yang dapat dihasilkan untuk pelanggan, sekaligus memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Kami juga menyarankan beberapa hal terkait peningkatan aspek operasional untuk mendukung pertumbuhan bisnis Rumah Lui Project. Pertama, pada aspek finansial, kami merekomendasikan adanya pengendalian yang lebih ketat terhadap biaya operasional seperti tenaga kerja, kontrak vendor, dan biaya pemasaran. Dengan langkah-langkah pengendalian biaya ini, perusahaan dapat menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran sehingga membantu meningkatkan margin laba sekaligus mempertahankan kesehatan keuangan jangka panjang. Kedua, pada aspek marketing, kami menyarankan agar Rumah Lui Project lebih mengembangkan portfolio pemasaran secara masif. Selain itu, value co-creation atau penciptaan nilai bersama dengan supplier dan pelanggan juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas serta memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya pada aspek operasional, workflow atau proses kerja bisa lebih efisien dengan meminimalisir bagian yang berulang seperti melakukan pengukuran yang kurang perlu. Terakhir, penting bagi perusahaan untuk memastikan dan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja yaitu K3 dengan menetapkan standar peralatan, desain, dan tata letak lingkungan kerja yang lebih aman. Langkah ini penting untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang dapat mengurangi waktu kerja karyawan dan menurunkan produktivitas.